Makoko adalah kota kumuh yang terletak di Lagos State, Nigeria. Berdiri di tepi pantai laut Samudra Atlantik. Selain kumuh, Makoko juga merupakan kota terapung dan ditempati oleh sekitar 150.000 hingga 250.000 jiwa. Makoko merupakan sebuah desa kecil yang dibangun oleh para nelayan sekitar 100 tahun yang lalu. Kemudian, jadilah kota itu berkembang menjadi sebuah kota permukiman yang ramai. Saat ini, Makoko didominasi oleh para imigran dari Afrika Barat yang sedang mencari nafkah di Nigeria. Kondisi lingkungan di sekitar pemukiman kumuh terapung ini terbilang sangat memprihatinkan. Warna air di laguna itu tampak menghitam dan memancarkan bau menyengat. Sementara itu, sampah dapur berserakan di sekitar gubuk-gubuk kayu yang terapung di kampung itu. Setiap rumah biasanya dihuni antara 6 sampai 10 orang. Perahu kayu menjadi satu-satunya alat transportasi yang digunakan untuk menjangkau setiap tempat di pemukiman terapung tersebut. Perahu sederhana itu juga digunakan untuk memancing dan berfungsi sebagai tempat jualan. Desa Makoko dianggap sebagai desa apung paling kotor sedunia karena beberapa faktor. Salah satunya adalah sistem pembuangan limbah yang tidak ada atau minim di desa ini. Kebanyakan penduduk Makoko melakukan pembuangan limbah langsung ke perairan tempat mereka tinggal. Hal ini mengakibatkan pencemaran air yang parah dan berdampak buruk pada kesehatan penduduk setempat. Selain itu, Desa Makoko juga memiliki akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Kebanyakan penduduk desa ini menggunakan air dari sungai yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian. Kurangnya akses terhadap sanitasi yang memadai juga meningkatkan risiko penyakit dan infeksi di desa ini. Begitu lekatnya kehidupan warga Makoko dengan air, sehingga anak-anak di kawasan ini mulai belajar mendayung perahu kayu saat usia mereka masih 5 tahun. Hal ini karena mendayung menjadi keterampilan utama yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup di kawasan kumuh ini. Selama berpuluh-puluh tahun, Makoko tidak memiliki infrastruktur dasar untuk dikatakan sebagai pemukiman layak huni. Pemukiman ini bahkan tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air minum bersih, listrik, serta pembuangan limbah, sehingga membuatnya rentan terhadap bahaya lingkungan serta kesehatan. Di sisi lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan air minum bersih adalah dengan membelinya dari vendor yang mendapatkannya dari lubang bor. Sementara itu, pemerintah setempat memang dengan sengaja tidak memberikan air gratis untuk warga di Makoko. Karena selain dianggap hunian yang ilegal, pemerintah sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di kawasan ini. Kendati dianggap sebagai kawasan kumuh yang tidak diinginkan, wisata kumuh justru menjadi kegiatan utama di daerah ini. Banyak wisatawan yang datang ke Makoko yang terpesona melihat sifat dan kondisinya. Salah satu daya tarik paling menawan di Makoko adalah sekolah terapung yang dirancang oleh tim arsitek yang membangunnya dari tong plastik yang memiliki ruang-ruang kelas serta taman bermain. Struktur bangunan sekolah ini dibuat bertingkat 3 lantai, memiliki bentuk bangunan seperti prisma segitiga,
yang dapat mengapung di atas air dengan dasar bangunan yang terbuat dari 256 drum plastik. Konstruksi mengambang ini dibuat dari kayu lokal bertenaga listrik dengan panel surya dan mampu menampung 100 siswa. Tujuan dibangunnya sekolah terapung ini tentu saja untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Makoko yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah disebabkan faktor kemiskinan serta faktor geografis yang terbatas. Meski mendapat banyak kunjungan dari wisatawan, warga Makoko jarang menyambut mereka dengan baik sebab warga selalu waspada dan menganggap para wisatawan tersebut sebagai mata-mata dari pemerintah. Mereka juga sinis tentang fotografi karena mereka berpikir bahwa foto mereka dijual untuk keuntungan. Upaya pemerintah untuk menggusur warga Makoko dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan masalah yang lebih besar untuk merelokasi para tunawisma. Sebab warga percaya bahwa Makoko adalah satu-satunya budaya mereka dan karenanya harus dilestarikan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap warga Makoko menambah daftar kegagalan mereka dalam membangun kota Lagos. Pemerintah yang telah lama menginginkan Lagos menjadi kota raksasa megah yang dibangun di pinggir laut dengan gedung-gedung tinggi serta kehidupan pinggir laut yang makmur dan tertata. Kenyataannya berakhir dengan menyajikan kehidupan pinggir laut yang kumuh, berpolusi tinggi, dan sistem lalu lintas yang sangat berantakan.